wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Dina Mariadi, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi dalam keadaan sehat pada hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan judul Hukum dan Tanggung Jawab Pelajar sebagai Warga Negara. Hadirin yang berbahagia, sebagai pelajar, kita bukan hanya sebatas siswa yang duduk di bangku sekolah, mendengarkan pelajaran, dan mengerjakan tugas. Kita adalah bagian dari internal dari bangsa Indonesia, warga negara muda yang memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Kesadaran posisi ini sangat penting untuk membentuk karakter kita sebagai generasi penerus bangsa yang bertanggung jawab. Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini berarti setiap warga negara, termasuk kita para pelajar, tunduk dan taat pada hukum yang berlaku. Tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Pemahaman ini harus tertanam kuat dalam diri kita sejak dini. Karena sikap menghormati hukum adalah fondasi dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib. Sebagai pelajar, tanggung jawab kita terhadap hukum dimulai dari hal-hal yang sederhana namun fundamental. Menaati peraturan sekolah adalah latihan pertama kita dalam menghormati aturan. Ketika kita datang tepat waktu, menggunakan seragam dengan baik, tapi tidak menyontek saat ujian atau tidak terlibat dalam perkelahian, kita sedang membangun karakter taat hukum. Hal-hal kecil ini adalah cerminan dari bagaimana kita akan bersikap terhadap hukum yang lebih besar di masyarakat. Namun, tanggung jawab kita tidak berarti di gerbang sekolah atau kampus. Di luar sekolah atau kampus, kita harus menunjukkan sikap sebagaimana warga negara yang baik. Menaati peraturan lalu lintas ketika berkendara, tidak merusak fasilitas umum, menghormati hak orang lain, dan menjauhi segala bentuk tindakan yang melanggar hukum seperti narkoba, tawuran, atau kejahatan siber adalah wujud nyata tanggung jawab kita. Di era digital ini, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial, tidak menyebarkan hoax, tidak melakukan perundungan siber, dan tidak melanggar privasi orang lain. Teman-teman yang saya hormati, sebagai generasi muda, kita juga memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi aktif dalam membangun bangsa. Kita dapat menyalurkan aspirasi-aspirasi melalui cara-cara yang positif dan kondusif, seperti organisasi kampus, kegiatan sosial, atau forum-forum kepemudaan. Sikap kritis kita terhadap berbagai permasalahan bangsa adalah aset berharga, asalkan disalurkan dengan cara yang beradab dan sesuai koridor hukum. Kesadaran hukum juga berarti kita memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Ketika kita melanggar aturan, kita harus siap menerima sanksi. Ini bukan tentang takut dihukum, tetapi tentang memahami bahwa dalam hidup bermasyarakat, ketertiban hanya bisa terwujud jika setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian, kita belajar untuk berpikir sebelum bertindak, mempertimbangkan dampak dan setiap keputusan yang kita ambil. Hadirin sekalian, marilah kita jadikan masa-masa sebagai pelajar ini sebagai periode pembentukan karakter yang kuat, karakter yang dibangun atas dasar integritas, kejujuran, dan ketaatan pada hukum. Ingatlah bahwa Indonesia masa depan ada di tangan kita. Bagaimana bangsa ini akan menjadi sangat bergantung pada bagaimana kita mempersiapkan diri hari ini. Jadilah pelajar yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga cerdas dalam bersikap, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memulai perubahan dari diri sendiri. Mari kita buktikan bahwa pelajar Indonesia adalah pelajar berkualitas yang tidak hanya pandai dalam pelajaran, tetapi juga memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Mari kita wujudkan Indonesia yang lebih baik dimulai dari langkah kecil kita hari ini. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga pidato ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.